Oh baik, yang itu mantap. Insyaallah materi yang kita bahas kali ini tentang puasa. Sebelum itu saya sebagai guru baru di sini, baru masuk, kan belum tentu kalian kenal dengan diri saya pribadi. Saya akan memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan, nama saya adalah Saiduddin Rusdi. Saya berasal dari Membendaya dengan NIM 190 10 12 10. Saya pernah mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Mataram, yaitu UIN Mataram, yang sering disingkat dengan UIN Mataram. Sebelum kita memulai pelajaran, saya alangkah lebih baiknya, alangkah lebih barokahnya kita sama-sama sebagai umat Nabi Muhammad SAW, alangkah baiknya kita memulai pelajaran dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, kita sama-sama berdoa dalam hati apa yang kita hajatkan. Semoga ilmu yang akan kita pelajari bisa kita mengerti dengan cepat dan bisa kita amalkan, terapkan dalam kehidupan kita pribadi. Berdoa dimulai. Baiklah, cukup untuk berdoanya. Baiklah, kita sama-sama membuka paket bersama. Buka halaman 27 tentang bab puasa. Seperti yang kita sama-sama telah rasakan di beberapa bulan yang kemarin tentang puasa. Puasa memiliki banyak memiliki arti, yaitu dengan arti menahan diri dari segala godaan, utamanya makan dan minum. Saya akan menyampaikan tentang puasa. Kata puasa di sini tidak seharusnya kita hanya menahan lapar dan dahaga saja, namun lebih daripada itu. Yang pertama, kita harus menahan yang namanya nafsu. Yang namanya nafsu ini, kalau kita bisa kontrol, kita akan menjadi orang hebat. Seperti misalnya kita nafsu makan, nafsu untuk gibah, utamanya yang perempuan yang sering gibah-gibah ini. Bagaimana? Apakah kalian di waktu puasa kemarin itu kebanyakan puasa kalian dipakai untuk ngerumpi di dalam kelas, atau kalian pakai untuk berzikir? Jika kalian pakai untuk ngerumpi, maka sia-sialah puasa kalian. Jika kalian pakai puasa kalian itu untuk berzikir, membaca surah, membaca Al-Quran, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, dan melaksanakan sholat tepat waktu secara berjamaah, insyaallah pasti puasa kalian akan baiklah, istilahnya itu husnul khotimah. Sama seperti orang yang meninggal dunia, semua orang mendambakan yang namanya puasa husnul khotimah tersebut. Yang kedua, puasa di sini pernah di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an-naumu sha'imun ibadatun, yaitu tidurnya seorang yang berpuasa itu adalah ibadah. Gimana dikatakan ibadah? Karena di bulan suci Ramadan ini segala perbuatan yang baik yang kita lakukan, walaupun hanya sebesar biji zarah, kata Rasulullah, pasti akan dilipat gandakan. Seperti yang namanya kita bersolawat, mengaji, dan lain-lain. Satu kali kita bersolawat di bulan puasa Ramadan itu, maka 10 kali lipat akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini Allah menegaskan bahwa yang namanya puasa di bulan suci Ramadan itu wajib hukumnya bagi kita yang sudah balik dan berakal. Jikalau kita tidak berpuasa, kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita berzina, na'udzubillah, maka segala juga perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan tersebut akan dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita sama-sama meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Yang masih kurang kemarin, yang puasanya bolong-bolong, segera perbaiki nanti di puasa yang akan datang. Yang nanti pas pulangnya dia pulang dari sekolah, pas di sekolah dia puasa, bibirnya kering. Pas sampai di rumah dia masak nasi sendiri, makan sendiri karena tidak ditahu oleh orang tuanya. Nanti kalau sudah dia kenyang, baru dia keluar ke teman-temannya. Ditanya temannya, puasa kamu? Iya puasa. Padahal dia sendiri yang bertanya tersebut tidak puasa. Sungguh besar dosa orang seperti itu. Maka jauhilah anak-anak sekalian perbuatan-perbuatan yang sedemikian hal itu. Mungkin untuk penyampaian materi ini alangkah lebih baiknya kita akan melaksanakan sesi tanya jawab. Mungkin sekian dari saya. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi Bapak membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari kalian semua ada yang ingin bertanya sekelumit tentang bulan suci Ramadan. Ya, izin bertanya Pak. Silakan. Ya, baiklah, saya Mahendra ingin bertanya tentang materi bulan suci Ramadan. Baiklah, langsung saja, apa kelebihan kita puasa di dalam bulan suci Ramadan? Itu saja Pak. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan yang bagus dari saudara Hendra yang mengatakan, Pak, apa sih kelebihan kita berpuasa di bulan suci Ramadan itu? Padahal di bulan suci Ramadan itu kan tempatnya orang semua dahaga. Kenapa dia harus berpuasa di bulan suci Ramadan itu? Kenapa tidak di hari-hari lain? Mungkin kalau puasa Senin Kamis yang kita sering dengar, puasa Senin Kamis, ada yang namanya puasa Senin Kamis, ada yang namanya puasa Daud. Puasa Daud itu seperti sekarang nih kita puasa, Senin ini kita puasa, besok kita tidak puasa. Pokoknya lalang-lalang berjarak-jarak satu hari puasa, satu hari enggak, satu hari puasa, satu hari enggak. Itu yang dinamakan puasa Daud. Baiklah, mengenai pertanyaannya Nahendra tadi tentang apa kelebihan puasa di bulan suci Ramadan itu, tadi Bapak pernah satu dua kata pernah Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, segala perbuatan kita yang baik-baik akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala perbuatan kita yang buruk-buruk juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus meningkatkan kualitas ketakwaan, kualitas keimanan, kualitas ibadah kita, kualitas ngaji kita. Yang ngaji-ngajinya itu yang kemarin-kemarin sebelum puasa itu hanya ngaji dalam satu bulan sekali, mungkin dia ngaji itu pun dia baca surah Al-Fatihah doang dia ngaji. Dan yang masih sholat kalian bolong. Nah, di bulan suci Ramadan ini tempat kalian memperbaiki diri. Anggaplah puasa ini sebagai madrasah, sebagai guru kalian. Bagaimana supaya kalian dididik oleh puasa itu? Dididik dalam arti itu bagaimana cara kita mengatur diri kita sendiri dan mengatur hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di pertengahan bulan suci, di akhir-akhir bulan suci Ramadan itu sering kita dengar yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini sendiri turunnya itu di 10 hari sebelum akhir bulan suci Ramadan. Itu tempat diturunkan yang namanya Lailatul Qadar. Makanya di antara kalian nanti
didamba-dambakan oleh semua umat Nabi Muhammad SAW. Karena malam Lailatul Qadar itu lebih baik dikatakan lebih baik dari 1000 bulan malam Lailatul Qadar tersebut, dan lebih baik dari 80 tahun kita berpuasa. Pernah saya dengar dulu tentang keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut. Di yang selanjutnya yaitu tadi pernah Bapak sampaikan juga tentang kenikmatan di dalam bulan suci Ramadan itu. Di dalam bulan suci Ramadan itu kan kita yang namanya ngantuk, kita yang namanya lelah dan sebagainya. Mungkin dari kalian nanti ada yang telah pulang sekolah karena belajar capek gini-gini terus ketiduran. Nah, tidur kalian itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Makanya manfaatkan bulan suci Ramadan yang akan datang nanti untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki segala amalan-amalan yang buruk, segala amalan-amalan yang jelek. Perbaiki itu semua. Dan saya berharap kepada kalian itu untuk jangan pernah yang namanya malu dalam beribadah itu, karena kebanyakan dari kalian ini nanti disuruh orang tuanya, "Nak, pergi ke masjid, nanti udah siap-siap nih, udah pakai mukena, yang bagian perempuan udah pakai mukena, udah pakai wangi-wangian sekedarnya ya, tapi yang perempuan jangan terlalu harum pakai wangi-wangian ke dalam masjid, nanti ketemu sama doinya, nanti kan bahasa gaulnya itu doinya pingin dipuji lah istilahnya itu, nauzubillah, jauhi seperti itu. Maka dari itu kita harus memperbaiki niat kita itu harus kita asah dulu sebelum bulan suci Ramadan itu. Bagaimana di pagi harinya kita sekolah, pulang sekolah pasti kita capek, ketiduran, tak mungkin kan makan. Nanti kalau kalian makan batallah puasa kalian. Nanti maghribnya berbuka, setelah berbuka itu apa kalian lakukan gitu. Mungkin banyak lagi banyak lagi keutamaan bulan suci Ramadan ini. Nanti kalian baca sendiri di buku yang telah Bapak bagikan ini. Semoga kalian bisa mengamalkan apa yang ada dalam mengamalkan apa yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin hanya ini dari Bapak. Mungkin jam sudah menunjukkan pukul 12 lebih dan lonceng sudah berbunyi tadi. Itu namanya tandanya kita sama-sama pulang. Sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita tutup acara belajar mengajar kita pada siang hari ini dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.